Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-47, Al-Wadud, yang maha mencintai dan dicintai. Kata Al-Wadud ditemukan 2 kali dalam Al-Quran. Keduanya menunjukkan pada sifat Allah. Secara bahasa, Al-Wadud mengandung arti cinta dan harapan. Imam Al-Bikai berpendapat bahwa rangkaian huruf tersebut bermakna kelapangan dan kekosongan. Menurut Imam Az-Zujaj, Al-Wadud adalah isim berwazan fa'ul tetapi bermakna fa'il. Seperti Ghafur yang bermakna ghafir. Al-Wud adalah sinonim dari Al-Mawaddah dan Al-Mahabbah yang kesemuanya bermakna cinta. Menurut Ibnu Faris, kata Al-Wadud menampakkan arti mubalaghah atau hiperbolisme. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat atau yang paling mencintai semua hamba-hambanya. Allah adalah zat yang maha mencintai hamba-hambanya yang soleh. Kecintaannya ini dibuktikan dengan penganugerahan nikmat, pemberian pahala, kemenangan dan terhindarnya dari kekuasaan orang kafir, bantuan atas kesulitan yang dihadapi, pengabulan terhadap doa-doanya, penerimaan terhadap taubatnya, penurunan Al-Quran dan ragam karunia lain yang tak mungkin terhitung. Allah mengasihi hambanya dan dia menyempurnakan nikmat yang tampak maupun yang tidak, yang ada pada diri mereka maupun di sekitar mereka. Dalam konteks ini Al-Quran mengabadikan ucapan Nabi Syuaib alaihissalam dalam surat Hud ayat 90 yang artinya, dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanmu yang maha penyayang lagi maha pengasih. Imam Al-Ghazali menafsirkan kata wadud dalam arti dia yang menyenangi dan mencintai kebaikan untuk semua makhluk sehingga berbuat baik bagi mereka, memuji mereka. Makna ini mirip dengan makna rahim, tapi rahmatnya tertuju kepada yang memang dalam keadaan sangat membutuhkan. Artinya rahmat Allah tertuju kepada yang lemah, sedangkan Al-Wadud tidak demikian. Jadi tidak tepat seandainya dikatakan saya merahmati Allah karena dia tidak pernah akan butuh. Tetapi tidak ada salahnya dikatakan saya mencintainya. Hal ini terjadi karena kata wadud dapat menjadi objek dan subjek sekaligus. Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat kata wadud yang dipahami secara objek yaitu yang mencintai dan mengasihi. Sedangkan dalam arti subjek adalah yang dicintai. Jadi Allah Al-Wadud yakni yang dicintai makhluknya dan dia pun mencintai mereka. Kecintaan yang tampak bekasnya dalam kehidupan nyata. Sebagai zat yang maha wadud, Allah juga menanamkan cinta dalam hati kaum mukminin. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat 96 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jika kecintaan ini telah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka Allah menjadi al-maudud bagi hambanya, yakni zat yang dicintai oleh setiap mukmin dengan sepenuh jiwa dan raga. Kecintaan tersebut dibuktikan melalui kesungguhan untuk senantiasa bertakwa kepadanya, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Tinggal tergantung manusianya, apakah bersungguh-sungguh mencintainya atau malah sebaliknya. Saudaraku, sifat Al-Wadud yang maha mencintai dan dicintai ini haruslah menjadi membawa hikmah kepada kita sebagai seorang mukmin. Maka wajiblah pertama kali kita wajib menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Mukmin yang memahami makna sifat ini akan menjadi sosok yang selalu menebarkan cinta kepada saudaranya. Seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri.
Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim, yang artinya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam prakteknya, seorang mukmin yang mencintai saudaranya selalu memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia mampu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Orang yang bersikap demikian akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan dalam firman-Nya surat Al-Hasr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung. Yang kedua, sifat ini membawa pesan juga kepada kita untuk menjadi pribadi yang layak untuk dicintai. Menjadi orang yang layak dicintai harus ditempuh melalui berbagai upaya kebaikan. Tidak saja kebaikan bagi diri sendiri, melainkan juga memberi kebaikan bagi keluarga, tetangga, masyarakat, dan umat. Menunjukkan kebaikan ini sejatinya dijiwai rasa cinta kepadanya, sebab dengan demikian ia tidak hanya layak dicintai sesamanya, tetapi juga pasti dicintai oleh Tuhannya. Seorang karyawan yang layak dicintai dan memberikan nilai tambah merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Kehadirannya akan membawa peluang bisnis, sementara ketidakhadirannya akan terasa sangat berat bagi perusahaan dan rekan-rekannya. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat Al-Wadud yang maha mencintai dan dicintai ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan ini, dengan cara bersikap lemah lembut terhadap sesama, sopan dalam bersikap, santun dalam berucap, senantiasa menghiasi wajah dengan senyuman, terutama kepada nasabah dan para tamu, pemaaf, penyabar, serta senang mengajak sesamanya dalam kebaikan dan mencegah keburukan. Tidak tega menyaksikan orang lain yang menderita, serta berusaha menolong semampunya. Jika perlu, mengorbankan kepentingan sendiri, mendahulukan kepentingan umat dan perusahaan di atas kepentingan pribadi, mencintai Allah di atas segalanya. Demikian saudaraku, menutup pelajaran kita, maka mari kita dengarkan bagaimana kisah Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, yang isinya antara lain, dan bertakwalah kepada Allah dengan kepemimpinan yang diserahkan padamu. Jangan engkau menjerumuskan dirimu pada kesombongan yang akan menjauhkanmu dari saudara-saudaramu. Engkau telah berteman dengan Rasulullah SAW sehingga engkau menjadi mulia setelah sebelumnya engkau hina. Engkau menjadi kuat setelah sebelumnya engkau lemah, hingga engkau menjadi seorang pemimpin yang berkuasa, gubernur yang ditaati, juga engkau berkata selalu didengar, dan jika engkau memerintahkan sesuatu maka akan dilaksanakan perintahmu. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Allah Al-Wadud ini menginspirasi kepada diri kita untuk menjadi mukmin yang senantiasa menebarkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk seluruh di muka bumi. Begitu juga kita menjadi sosok atau pribadi yang layak untuk dicintai. Dengan demikian maka Allah akan mencintai kita dengan tanpa membalas jasa dari apapun dari yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.